Assalamualaikum. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya dapatkan dari platform Merdeka Mengajar sebagai aksi nyata bahwa saya telah belajar di dalam platform tersebut. Aksi nyata ini berhubungan dengan modul 1 dan modul 2, yakni mengenai makna kurikulum dalam pendidikan, kemudian pembelajaran versi kurikulum merdeka. Di dalam modul 1 ini terdapat 3 subpokok bahasan, yaitu apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Sedangkan pada modul 2 hanya ada 1 pokok bahasan, yaitu kurikulum dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cucu Munawaroh. Saya seorang guru matematika di Sekolah Menengah Pertama Muslimin Panyaungan yang beralamat di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Pada modul 1 yang membahas tentang kurikulum, ada 3 subpokok bahasan, yakni apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Semuanya akan kita upas di dalam modul 1. Apa itu kurikulum? Kata kurikulum memang sering sekali kita dengar ya, Ibu Bapak, karena sebagai seorang tenaga pendidik atau pengajar atau guru, kita memerlukan sebuah pijakan untuk melakukan sebuah tugas, yaitu mengajar, yakni kurikulum yang dijadikan pegangan oleh kita. Definisi dari kurikulum itu sendiri adalah seperangkat bahan ajar yang memuat sebuah tujuan tertentu yang diatur secara detail, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun kurikulum menurut Ralph, ya, di dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum and Instruction, Ralph menyimpulkan ada 4 pokok dalam kurikulum, yaitu yang pertama adalah tujuan, kemudian konten, metode atau cara, serta evaluasi. Keempat indikator ini harus ada di dalam pengembangan kurikulum sehingga kurikulum menjadi tepat sasaran dan sesuai atau berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan kurikulum ada 3, ya. Pertama yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Siklus belajar dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, yaitu yang pertama adalah antisipasi, kemudian aksi, dan ketiga refleksi untuk menuju pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pembelajaran yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu pembelajaran inquiry, yakni sebuah pembelajaran yang menggali rasa ingin tahu peserta didik. Dengan siklus pembelajaran ada 6 siklus. Yang pertama adalah dimulai dari rasa ingin tahu. Ketika seorang peserta didik sudah mempunyai rasa ingin tahu, mereka akan menyampaikannya dengan berupa pertanyaan, ya, timbul pertanyaan dalam diri sendiri. Bisa disampaikan kepada orang lain atau tidak, ya. Yang penting dia punya rasa ingin tahu terhadap materi atau terhadap sesuatu yang kita hadirkan, ya, yang kita sajikan, yang kita ajarkan. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu. Dari rasa ingin tahu timbul keinginan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dia sendiri keluarkan, begitu ya. Jadi dia timbul rasa ingin tahunya. Kemudian yang ketiga adalah memilah informasi yang ditemukan terkait pertanyaan yang dia butuhkan, ya. Kemudian yang keempat adalah setelah memilah adalah membuat koneksi, ya. Jadi menghubungkan informasi dengan hal yang lain. Informasi yang sudah dipilah tadi kemudian dihubungkan dengan informasi yang lain yang sekiranya berhubungan dengan sesuatu yang dia ingin tahu tersebut. Kemudian mengambil makna atau bisa juga dikatakan mengambil pelajaran dan hikmah, ya, dari informasi yang sudah dikoneksikan tersebut. Dan terakhir adalah aksi atau tindakan nyata, yakni bergerak, ya. Ini prosesnya itu bergerak dan membuahkan karya dari sesuatu yang dia ingin tahu, kemudian dia sudah mengetahuinya,
dari proses yang sekian panjang dan akhirnya menemukan sebuah gagasan atau aksi atau tindakan nyata yang berbuah atau berupa produk atau membuahkan sebuah hasil karya. Dan mengapa sih kurikulum perlu diubah? Nah, ini timbul paradigma bahwa ganti menteri ganti kebijakan atau ganti kurikulum ya. Jadi seolah kalau tidak ganti kurikulum, menteri tersebut tidak bekerja begitu ya, Bapak Ibu. Sebetulnya bukan hal tersebut yang menjadi tolak ukurnya. Akan tetapi karena kurikulum itu dinamis ya, selalu mengikuti perkembangan zaman, otomatis dari tahun ke tahun kurikulum itu perlu dikaji dan perlu dikembangkan serta perlu disempurnakan. Begitu. Nah, di sini mengapa sih kurikulum perlu diubah? Terkuak dari pernyataan Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi karena maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat, di sini kodrat dari manusia itu, dari anak itu adalah merdeka. Sehingga murid-murid yang sekarang hidup di zaman sekarang ya, di tahun sekarang itu adalah generasi Z dan Alpha yang mereka itu tidak bisa dipisahkan dengan digitalisasi. Oleh sebab itu mau tidak mau kurikulum harus berubah ya, harus berubah mengikuti perkembangan saat ini. Lalu mengapa sih kurikulum perlu diadaptasi? Tadi perlu dirubah, sekarang perlu diadaptasi. Nah, hal tersebut dikarenakan bahwa setiap satuan pendidikan itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kurikulum yang begitu rumit ya secara nasional, tentu implementasinya itu sangat sulit sekali diterapkan di dalam kelas dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu perlu diadaptasi disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Rangka dasar kurikulum yakni kerangka dasar yang harus dituangkan di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa saja sih kerangka dalam kurikulum tersebut? Nah, di sini ada 5 buah kerangka kurikulum. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah ya, mencetak generasi bangsa yang cakap sesuai dengan kompetensi dan cakap sesuai dengan sikapnya ya. Kemudian profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Itu adalah alasan kenapa kurikulum harus diadaptasi. Kemudian sekarang adalah kurikulum di dalam pembelajaran. Kurikulum itu tadi sudah dijelaskan bahwa kurikulum itu berkembang secara dinamis, artinya berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan dari masing-masing satuan pendidikan. Karena itu harus diadaptasi dan dituangkannya di dalam KOSP. Dalam menyusun KOSP, setiap satuan pendidikan tentunya harus memperhatikan komponen-komponen apa saja sih yang harus tercantum ya, yang harus ditulis di dalam KOSP tersebut. Di sini ada 5 catatan yang harus diperhatikan di dalam menyusun KOSP. Yang pertama adalah analisis karakteristik satuan pendidikan. Ketika satuan pendidikan satu dan yang lainnya berbeda-beda, maka di sini di poin pertama itu harus dijelaskan bahwa karakteristik satuan pendidikan itu apa, terletak di mananya, sehingga penyusunan KOSP-nya itu tidak dipaksakan, artinya disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan tersebut, yang tentunya ini akan berbeda dengan visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan yang lain. Kemudian yang ketiga, perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media, dan program prioritas.
Nah, poin ketiga ini pun penting dicantumkan di dalam KOSP. Kemudian yang keempat, pengorganisasian pembelajaran. Yakni yang keempat ini adalah pengorganisasian pembelajaran di dalam kelas, yang mana modul ajar dan lain sebagainya sudah disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan serta ATP yang sudah dibuat pada kegiatan sebelumnya. Yang terakhir adalah sistem pendampingan. Ya, yang terakhir adalah sistem pendampingan dan evaluasi. Bisa juga di sini diadakan atau dicantumkan sistem pengembangan profesionalisme guru yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya, prinsip pengembangan KOSP. Nah, di sini kita sebagai seorang tenaga pendidik tentunya dalam membuat dan mengembangkan KOSP ini jangan terlupakan ya prinsip-prinsipnya ini. Yang pertama, ingat bahwa kurikulum mereka ini berpusat pada murid. Jadi dalam menyusun dan mengembangkan KOSP pun yang pertama itu adalah harus berpusat pada murid. Yang kedua adalah konseptual. Yang ketiga esensial, ya ini mengenai materinya ya. Yang keempat akuntabel. Dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Itu adalah paparan dari modul 1 mengenai kurikulum. Bapak Ibu, mari kita lanjut ke modul kedua. Mengenai pembelajaran versi kurikulum merdeka. Jadi kita semua sudah mengetahui kurikulum yang sebelum kurikulum ini adalah kurikulum 2013, maka kita tinggal mencari tahu ya atau menggarisbawahi saja letaknya di mana tuh perbedaan pembelajaran versi kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang ini ya, yang baru akan kita terapkan bersama. Pembahasan yang pertama adalah pembelajaran versi kurikulum merdeka ya. Di sini yang akan dibahas ada 6 poin. Yang pertama adalah prinsip umum pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, proses pembelajaran, capaian pembelajaran dalam kurikulum, kompetensi, serta struktur pembelajarannya. Secara garis besar bisa diakses ya, bisa dibaca dan disimak di dalam platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu guru masing-masing. Ini prinsip umum pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini memiliki 5 prinsip yang harus diperhatikan sama sekali ya. Harus sangat sekali diperhatikan oleh tenaga pendidik. Apa itu yang kelima prinsip itu? Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini ya. Bukan saat yang lalu ya, tapi saat ini. Sesuai dengan zaman ini dan keadaan yang ini. Kemudian yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi bukan belajar hanya pada bangku sekolah saja ya, di jam sekolah, tapi harus membangun kepercayaan diri murid, kapasitas murid bahwa belajar itu harus dilakukan sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Jadi yang diangkat atau dijunjung tinggi di dalam pembelajaran paradigma baru ini adalah perkembangan kognitif dan karakter dari murid itu sendiri. Yang keempat adalah menyesuaikan konteks kehidupan murid. Jadi jangan dipaksakan ya. Murid yang konteks kehidupannya A dipaksakan menjadi harus B. Tidak begitu. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kita fokus mempersiapkan masa depan murid supaya mereka siap untuk hidup di masa yang akan datang yang penuh sekali dengan tantangannya. Adapun capaian pembelajaran di dalam kurikulum mereka belajar, ini capaian pembelajaran ini kalau dalam kurikulum 2013 ini merupakan kompetensi inti ya, dan
kompetensi dasar ya, kurang lebih seperti itu. Capaian pembelajaran dalam kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi kognitif dan karakter. Nah, di sini dirancangnya itu tidak per KI dan KD seperti kurikulum sebelumnya, tapi dirancang sesuai fase. Fase ini kurun waktunya itu 1 sampai 2 tahun di kelasnya masing-masing. Nah, di sini ya, ada fase A sampai F. Fase A itu SD kelas 1 sampai kelas 2. Fase B SD kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 4. Fase C SD kelas 5 sampai kelas 6. Fase D itu khusus kelas SMP yaitu kelas 7 sampai 9, dan fase E dan F itu kelas SMA ya, dibagi menjadi 2 fase. Adapun PAUD masuknya itu pada fase pondasi, yakni fase sebelum memasuki fase A. Kemudian capaian kompetensi sesuai dengan konsep teori konstruktivisme, bukan sesuai dengan taksonomi belum ya. Capaian pembelajaran itu memuat 2 hal utama, itu kompetensi inti dan konten esensial ya. Nah, kemudian proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Di sini bisa dilihat siklusnya. Kita memakai siklus inquiry ya. Di sini ada contoh-contohnya. Kemudian ada di mana letak aksinya, kemudian letak antisipasi sampai refleksi ya. Selanjutnya, capaian pembelajaran dalam kurikulumnya itu mengacu pada intrakurikuler, yakni CP kemudian dikembangkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar yang nanti akan disampaikan kepada peserta didik ya. Modul ajar ini pengganti RPP di dalam kurikulum 2013. Kemudian selain kompetensi capaian pembelajaran, ada juga profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar, yakni tercapainya pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila ini tersirat di dalam 6 elemen penting. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan. Adapun struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajarannya itu merupakan pembelajaran paradigma baru, yakni yang menggali potensi anak atau semangat anak, motivasi untuk belajar sepanjang hayat. Dan terakhir adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila demi terwujudnya peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk aplikasi dari penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu tema-temanya sudah disediakan ya. Ada 7 tema. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan ya. Itu adalah hasil saya belajar pada modul 1 dan modul 2, platform Merdeka Mengajar, aksi nyata dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon untuk melakukan umpan balik Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menyimak terutama. Bagi yang belum paham atau bagi yang kurang jelas mengenai materi yang telah saya sampaikan, silakan bisa diakses pada platform Merdeka Mengajar dari masing-masing Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.